Mas Gun, 270 daerah pilkada terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Namun perhatian rasa-rasanya memang tetap ke beberapa daerah tertentu. Beberapa yang sudah kita laporkan, Surakarta tentu saja, Medan juga tentu saja, karena keduanya juga melibatkan nama-nama besar, tokoh besar, presiden dalam hal ini. Tangerang Selatan juga tadi menjadi salah satu perhatian kita juga. Nah, mungkin sebelum kita ke Tangerang Selatan ya, tapi saya mau tahu analisa maupun apa yang sudah Anda lihat dari pelaksanaan pilkada sejauh ini, Mas Gun. Ya, ini memang pilkada yang tidak biasa ya, karena bukan hanya soal sebaran daerahnya yang banyak, 270 daerah, dan melibatkan partisipan daftar pemilih yang banyak, 103 jutaan sekian. Tetapi juga timingnya di musim pandemi. Ya, betul. Nah, ini tidak pernah ngalamin nih pilkada serentak di saat ketidakpastian dan ketidaknyamanan begitu tinggi di masyarakat. Walaupun sempat ada pilihan mau tetap dilaksanakan atau tidak, tapi akhirnya tetap. Ya betul, Mas Tim sempat keluar Perpu kan waktu itu penundaan, dan tetapi kemudian tetap opsinya diputuskan bersama antara KPU, DPR, pemerintah itu di 9 Desember. Resiko-resikonya banyak dan sebagian pegiat pemilu, para aktivis, akademisi, termasuk saya juga ngasih banyak sekali catatan, tulisan, kolom-kolom memberi early warning gitu ya, bahwa ini sebenarnya tentu pilkada berbahaya gitu. Kenapa kemudian saya bilang kita perlu mengenalkan atau memberi semacam warning, karena kan memang pandemi lagi tinggi. Itu yang kita maksud, bukan pilkadanya yang berbahaya, tapi situasinya yang kemudian memerlukan rawan lah gitu ya. Memerlukan partisipasi semua pihak. Sebenarnya bukan hanya penyelenggara tapi juga para kandidat, tim ses, tim relawan ya kan, termasuk masyarakat awam yang kemudian menjadi partisipan sebagai pemilih yang datang ke TPS. Mas Tim, hari ini tentu kita menunggu mudah-mudahan kabar baik sampai hari-hari ke depan setelah pencoblosan gitu. Tidak ada klaster. Tidak ada klaster dari pilkada, dan sehingga kemudian kita bisa menikmati proses konsolidasi demokrasi ini dengan bukan hanya kredibel dalam konteks penyelenggaraannya, tetapi juga melindungi hak fundamental warga negara. Jadi bagi saya, catatan pertama saya di diskusi kita kali ini, Mas Tim, ada dua hak fundamental yang harus kemudian sama-sama ditempatkan dalam prioritas. Pertama adalah hak fundamental atas hidup dan kesehatan. Ini dilindungi oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ya kan, pasal 28A, pasal 28H itu menunjukkan bahwa konstitusi kita benar-benar melindungi human right yang namanya hak hidup dan kesehatan. Yang kedua itu menyangkut hak memilih. Kenapa? Karena Mas Tim tahu bahwa sekarang ini banyak juga yang ada di list daftar pemilih yang misalnya lagi isolasi mandiri, lagi isolasi di fasilitas kesehatan, kemudian mungkin juga Mas Tim lihat ada yang terbaring sakit di rumah sakit. Sehingga apa? Kondisi-kondisi faktual itu harus kemudian menjadi sebuah hal baru yang didekati dengan pendekatan-pendekatan baru. Misalnya bagaimana para penyelenggara bisa menjemput suara mereka, ya kan? Kemudian melindungi hak pilih mereka. Tentu kan tidak semua juga berkeinginan dalam situasi sakit itu kemudian memilih. Nah, yang kemudian ingin berpartisipasi itu yang harus dilayanin dengan pendekatan-pendekatan khusus penyelenggaraan pilkada di musim pandemi sebagaimana ada dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 gitu. Selain tadi Mas Gun mengatakan memberikan warning pada saat sebelum pelaksanaan pilkada atau bahkan sebelum diputuskan bahwa pilkada ini akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Dari pelaksanaannya juga, maksud saya pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pilkadanya juga tidak adanya pertemuan-pertemuan massal, walaupun kita tahu ada juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sayangnya, ada kumpul-kumpul massa. Tapi di sisi lain secara garis besar kan tidak terjadi atau tetap diupayakan semuanya berlangsung secara daring dan lain-lain begitu. Menurut Anda apakah berdampak begitu besarkah kepada minat maupun mereka yang akhirnya datang ke TPS untuk memilih? Banyak sekali hal yang bisa membuat seseorang untuk memilih di saat ini, yang membuat seseorang ragu untuk memilih di saat ini. Ya, saya lihat begini, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang kemudian masih ada keraguan untuk datang ke TPS ya.
Kita bisa lihat misalnya pertama tentu informasi yang sudah mungkin 9 bulan terakhir ini memapar masyarakat pemberitaan soal COVID-19, ya kan. Bagaimanapun kan itu juga kembali ke warga pemilih ya, apakah kemudian mau menggunakan hak pilihnya atau tidak. Ada pertimbangan-pertimbangan yang tentu diri para pemilih sendiri yang tahu dan lingkungan yang menjadi konteks di mana daerah pemilihan mereka itu berada begitu. Apakah misalnya memungkinkan untuk datang atau tidak. Tetapi kita berharap kalaupun datang tentu mereka memperhatikan protokol kesehatan kan Ya, begitu. harapannya begitu. Satu Mas Tim menyangkut informasi soal pandemi itu yang membuat mungkin orang sedikit ragu. Makanya target 77,5% capaian partisipasi pemilih di pilkada sekarang itu menurut saya sebuah target sangat optimis. Saya sih tentu punya skeptisme soal itu ya, tetapi oke lah kita lihat faktanya hari ini Realistisnya bagaimana. menurut Anda seberapa memang? Ya saya melihat mungkin sekitar 65-an itu udah bagus harusnya. sih. Ya, itu sampai 70 lah ya. 77,5 mungkin Sangat tinggi ya. sangat tinggi. Ya saya sih 70 aja udah bagus tuh ya. Di beberapa negara dalam situasi normal aja nggak sampai 70 gitu ya. Iya, maksud saya begitu. Meskipun tentu mungkin kalau kita lihat di Pilpres kemarin kita tinggi partisipasinya, tapi kan situasinya berbeda. Ya. Pandemi belum memapar. Nah yang kedua Mas Tim, saya lihat berdekatan dengan pelaksanaan hari H pemilihan 9 Desember ini, banyak isu-isu nasional yang menutup sosialisasi pilkada. Oke, seperti? Ya OTT misalnya ya, kemarin tuh ya. Kemudian juga seharusnya kan 2 hari 3 hari belakangan ini kita fokus pada mensosialisasikan partisipasi pemilih ke pilkada, tetapi hampir seluruh media mengangkat justru peristiwa OTT para menteri yang sambung menyambung kan dari sejak KKP kemudian Mensos dan itu kemudian menenggelamkan yang harusnya puncak pemberitaan pilkada dan membutuhkan kemudian daya dorong dari pemberitaan itu pada keinginan warga untuk kemudian datang berpartisipasi di TPS. Kemudian yang ketiga saya lihat memang begini Mas Tim, ada situasi juga partai-partai begitu ya. Kalau kita perhatikan mobilisasi massa yang kemudian terjadi pada saat masa-masa kampanye, itu tidak seintens, tidak segegap gempita pada saat di luar masa pandemi gitu ya. Ya, betul. Itu juga mungkin terkait kan dengan regulasi di mana kita bisa lihat misalnya di PKPU nomor 13 seperti konser, seperti macam-macam yang melibatkan kerumunan massa yang tidak bisa dikontrol itu kan dilarang gitu ya. Itu tentu Mas Tim bagaimanapun juga sedikit membuat pilkada kita kan tidak beresonansi karena itu juga pilihan kita untuk menyelamatkan supaya jangan sampai ada kerumunan-kerumunan itu kemudian justru memantik hal-hal yang tidak kita inginkan kan begitu. Kalau kita bicara sama politisi, saya ingat sekali banyak sekali politisi yang selalu mengatakan dalam hal pilkada atau pemilihan ataupun pemilu gitu ya, tidak ada yang bisa menggantikan pertemuan langsung. Ya. Dan inilah yang tidak bisa dilakukan oleh para calon di tengah pandemi. Jadi mungkin ini juga tadi seperti kata Mas Gun bisa menjadi salah satu faktor dorongan untuk memilih siapapun itu bisa jadi berkurang juga. Berbeda pada saat bertemu, masyarakat akan seakan saya pernah bertemu, saya tahu orangnya. Lalu akhirnya memutuskan untuk memilih siapapun itu begitu ya. Iya, betul. Sama pengaruh. Baik Mas Gun, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolannya. Dan pemirsa Anda juga dapat menyaksikan hasil hitung cepat di sejumlah daerah pada Pilkada 2020 dari 5 lembaga survei di layar Kompas TV. Jadi nanti begitu hitung cepat bisa kami buka, Anda bisa melihatnya. Kami akan tampilkan data terbaru, data yang live yang terbaru yang kami dapatkan di layar Anda. Kita sudah persiapkan ini di bagian bawah layar Anda, namun tentu saja karena pemilihan masih berlangsung semuanya masih nol, belum bisa dilakukan hitung cepat, tapi begitu secara aturan hitung cepat sudah bisa dirilis, maka Anda bisa melihatnya di layar Kompas TV secara live. Tetap bersama kami akan hadirkan informasi menarik lainnya di antaranya laporan langsung dari pemilihan Wali Kota Depok, tetap di 270 daerah memilih.